Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi mengenai bab 5 yang berjudul Bank Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Salsabila Azhara. Yang kedua, Syafa Elza Sefrina Putri. Dan yang ketiga, Sidik Setiawan. Topik pembahasan dari bab 5 ini ada 6. Yang pertama, pengertian Bank Indonesia dan BI sebagai bank sentral. Yang kedua, Gubernur Bank Indonesia dan BI sebagai lembaga negara. Yang ketiga, tujuan dan tugas Bank Indonesia. Yang keempat, peranan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi. Yang kelima, operasi pasar terbuka. Dan yang terakhir, clearing, warkat, dan sistem clearing. Selanjutnya, presentasi akan disampaikan oleh teman saya. Pengertian Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah sebagai lembaga keuangan yang tidak bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan, melainkan untuk mencapai tujuan tertentu seperti mencegah kegagalan yang dialami perbankan maupun non-perbankan, kestabilan tingkat harga, stabilitas keuangan, kesempatan kerja, dan akhirnya pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia. Di Indonesia, fungsi bank sentral pada masa penjajahan dilakukan oleh Jakarta Bank yang berdiri pada tanggal 24 Januari 1898. Pejabat Bank diharapkan mampu berdiri sebagai bank sirkulasi dan menjalankan beberapa fungsi bank sentral lainnya, di samping melakukan kegiatan sebagai bank umum. Pada masa setelah kemerdekaan dibuat UU Nomor 2 Tahun 1946. Posisi Pejabat Bank digantikan oleh Bank Negara Indonesia sebagai bank sentral pemerintahan Republik Indonesia dengan tugas utama sebagai berikut: A. Memberikan pinjaman kepada pemerintah. B. Menarik uang tentara pendudukan Jepang yang diganti dengan ori. C. Menyediakan fasilitas kredit untuk perusahaan-perusahaan industri dan perdagangan yang beroperasi di daerah kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia. D. Membantu pembiayaan misi-misi pemerintah ke luar negeri. Pada masa pemerintahan Orde Baru, manajemen perbankan diatur kembali di dalam UU Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan dan UU Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa posisi Bank Indonesia dalam perekonomian nasional adalah A. Memperlancar lalu lintas pembayaran antar masyarakat, antar bank maupun dunia internasional. B. Memegang kas bagi pemerintah. C. Agen pembangunan. D. Bank bagi bank-bank umum, bank devisa, atau bank khusus lainnya, dan membina atau mengawasi perbankan nasional. E. Menata usahakan tagihan dan kewajiban pemerintah dengan luar negeri. UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini dibuat bertujuan dapat menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter yang efektif dan efisien melalui sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat, dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian. Bank Indonesia tidak lagi menjadi lembaga di bawah pemerintah dalam merancang berbagai kebijaksanaan ekonomi, terutama kebijaksanaan moneter, melainkan bertindak sebagai mitra pemerintah. Dewan Gubernur. Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan Gubernur terdiri dari seorang gubernur, seorang deputi gubernur senior, dan minimal 4 orang atau maksimal 7 orang deputi gubernur. Dewan Gubernur dipimpin oleh gubernur dengan deputi gubernur senior sebagai wakilnya. Gubernur dan deputi gubernur senior diusulkan dan diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR. Deputi gubernur diusulkan oleh gubernur dan diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR. Jika usulan tersebut tidak disetujui oleh DPR, maka presiden atau gubernur wajib mengajukan calon yang baru. Syarat-syarat calon anggota Dewan Gubernur. Yang pertama, warga negara Indonesia. 2. Memiliki akhlak dan moral tinggi. Ketiga, memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum. 4. Di antara sesama anggota Dewan Gubernur dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga dan bisa. Yang kelima, anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama-sama dilarang merangkap jabatan pada lembaga lain, kecuali karena kedudukannya menjadi pengurus dan atau anggota partai politik. Wewenang
tugas dan konsekuensi Dewan Gubernur. Yang pertama, Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai BI yang pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan Dewan Gubernur. Yang kedua, Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun dan tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia. Yang ketiga, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur, dan atau pejabat Bank Indonesia tidak dapat dijatuhi hukum karena telah mengambil keputusan atau kebijaksanaan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya dengan itikat baik. Yang keempat, gaji dan penghasilan lainnya dan fasilitas bagi gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur ditetapkan oleh Dewan Gubernur. Yang kelima, Dewan Gubernur dapat menetapkan sanksi administratif terhadap pegawai BI serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Ini adalah struktur organisasi Bank Indonesia. Dewan Gubernur Bank Indonesia terdiri oleh gubernur, deputi gubernur senior, 4 sampai dengan 7 deputi gubernur, dan memiliki staf ahli Dewan Gubernur. Di bidang moneter terdapat Departemen Kebijaksanaan Ekonomi dan Moneter, Departemen Pengelolaan Moneter, Departemen Pengelolaan Devisa, dan Departemen Pengembang Pasar Keuangan, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Di Departemen Makroprudensial, Departemen Kebijaksanaan Makroprudensial, Departemen Surveillance Sistem Keuangan, dan Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen. Di sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, terdapat Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Departemen Penyelenggara Sistem Pembayaran, Departemen Pengelola Uang, dan unit khusus pembangun sentra pengelolaan uang, data center, dan business resumption site. Di pendukung kebijaksanaan terdapat Departemen Internasional, Departemen Statistik, Departemen Jasa Perbankan, Perizinan dan Operasional Treasury, dan Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan. Dan ada juga Departemen Manajemen Risiko dan Departemen Komunikasi. Di pendukung organisasi terdapat Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola, dan ada juga Departemen Hukum, Departemen Sumber Daya Manusia, Departemen Pengelolaan Sistem Informasi, Departemen Keuangan, Departemen Pengadaan Strategis, dan Departemen Audit Intern, Departemen Pengelola Logistik dan Fasilitas, Institut Bank Indonesia, dan unit khusus transformasi sistem informasi. Dan di bagian jaringan kantor terdapat di dalam negeri terdapat yang pertama adalah Departemen Regional yang berkedudukan di kantor pusat. Yang kedua adalah kantor koordinator dan kantor perwakilan BI provinsi sebanyak 5, dan 3 kantor perwakilan BI provinsi sebanyak 29. Yang keempat adalah kantor perwakilan BI kota atau kabupaten sebanyak 12. Di luar negeri terdapat kantor perwakilan BI di New York, kantor perwakilan BI di London, kantor perwakilan BI di Tokyo, kantor perwakilan BI di Singapura, dan kantor perwakilan BI di Beijing. Kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara. Kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen tidaklah sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan Mahkamah Agung atau MA. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diberlakukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Tanggung jawab dan kegiatan Bank Indonesia. Yang pertama, Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua, Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Yang ketiga, pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia. Yang keempat, Bank Indonesia memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai RAPBN serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Yang kelima, bila pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia sebelum menerbitkan
menerbitkan surat tersebut, pemerintah wajib berkonsultasi dengan DPR. Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Tetapi Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri surat utang tersebut di pasar sekunder. Yang keenam, Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Tanggung jawab dan kegiatan Bank Indonesia dalam hubungan internasional. Yang pertama, Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral lain, organisasi, dan lembaga internasional. Yang kedua, dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota lembaga internasional dan atau lembaga multilateral adalah negara. Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tujuan dan tugas Bank Indonesia. Bank Indonesia mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur berdasarkan perkembangan laju inflasi. Sedangkan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur berdasarkan perkembangan nilai tukar atau kurs. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai 3 tugas utama. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan secara makroprudensial. Ketiga tugas utama ini mempunyai keterkaitan satu sama lain. Kebijakan moneter dilakukan melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Efektivitas kebijakan moneter didukung oleh sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal. Sistem pembayaran yang demikian memerlukan sistem perbankan yang sehat sehingga dapat mendukung pengendalian moneter dan pelaksanaan kebijakan moneter melalui lembaga keuangan. Selanjutnya yaitu tugas Bank Indonesia yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Bank Indonesia berwenang yang pertama menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya. Sasaran laju inflasi ditetapkan atas dasar tahun kalender dengan memperhatikan perkembangan dan prospek ekonomi makro. Lalu yang kedua, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, operasi pasar terbuka atau open market operation di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing. Merupakan intervensi di pasar valuta asing yang dilakukan oleh BI dalam rangka stabilitas rupiah. Lalu yang kedua, penetapan tingkat diskonto atau discount policy adalah penetapan tingkat bunga tertentu yang diberlakukan oleh BI dalam pelaksanaan fungsi lender of the resort terhadap bank umum. Lalu yang ketiga, penetapan cadangan wajib minimum. Cadangan minimum adalah perbandingan antara alat-alat liquid yang dikuasai perbankan dengan kewajiban-kewajiban yang segera dibayar. Dan yang keempat, pengaturan kredit dan pembiayaan adalah penetapan pertumbuhan penyaluran kredit atau pembiayaan oleh lembaga perbankan secara keseluruhan berkaitan dengan pengendalian moneter. Keempat pengendalian moneter ini dapat dilakukan dengan prinsip syariah. Contohnya, pada operasi pasar terbuka dilakukan penetapan nisbah bagi hasil atau imbalan sebagai pengganti tingkat diskonto yang diberlakukan oleh Bank Indonesia. Lalu yang ketiga, memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan, atau yang biasa disebut dengan lender of the last resort. Lender of the last resort adalah fungsi dalam membantu mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek karena adanya mismatch yang disebabkan karena resiko kredit atau resiko pembiayaan, risiko pinjaman, dan risiko pasar. Selanjutnya, laksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. BI memiliki wewenang yang pertama dalam sistem nilai tukar tetap berupa devaluasi dan revaluasi terhadap mata uang asing. Yang kedua dalam sistem nilai tukar mengambang berupa intervensi pasar. Dan yang ketiga dalam sistem nilai tukar mengambang terkecuali berupa penetapan nilai tukar harian serta lebar pita intervensi. Lalu, mengelola cadangan devisa. Cadangan devisa sendiri merupakan cadangan devisa negara yang dikuasai
BI yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri. Dalam mengelola cadangan devisa, BI melakukan berbagai jenis transaksi devisa dan dapat menerima pinjaman luar negeri untuk memperkuat posisi neraca pembayaran internasional. Lalu yang terakhir, menyelenggarakan survei secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro atau mikro untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Survei ini dilakukan oleh pihak lain berdasarkan penugasan Bank Indonesia. Lalu tugas Bank Indonesia yang kedua, Bank Indonesia berwenang yang pertama melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Yang kedua, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk melaporkan tentang kegiatannya. Yang ketiga, menetapkan penggunaan alat pembayaran agar dapat memenuhi persyaratan keamanan bagi pengguna dan dapat membatasi penggunaannya dalam rangka prinsip kehati-hatian. Yang keempat, mengatur sistem clearing antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing. Penyelenggaraan kegiatan clearing antar bank ini dalam mata uang rupiah atau falas dilakukan oleh BI atau pihak lain dengan persetujuan BI. Yang kelima, menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang rupiah dan atau falas. Dan yang terakhir, menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. Dalam melakukan tugas BI yang kedua ini, BI dapat mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan penggantian dalam nilai yang sama. Lalu selanjutnya yaitu tugas BI dalam mengatur dan mengawasi lembaga keuangan secara makroprudensial. Beberapa pengertian mengenai kebijakan makroprudensial yaitu yang pertama, sebagai kebijakan yang bertujuan untuk membatasi risiko dan biaya dari krisis sistemik. Lalu yang kedua, sebagai kebijakan yang ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan termasuk dengan memperkuat ketahanan sistem keuangan dan mengurangi penumpukan risiko sistemik sehingga dapat dipastikan keberlanjutan kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi menurut ESRB 2013. Dan yang ketiga, sebagai kebijakan yang mempunyai tujuan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pembatasan risiko sistemik. Dan berdasarkan peraturan BI nomor 16 tahun 2014, pengaturan dan pengawasan makroprudensial itu yang pertama meliputi mencegah dan mengurangi risiko sistemik. Yang kedua, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan. Dalam mengatur dan mengawasi lembaga keuangan, bila kebijakan makroprudensial berfokus pada tingkat kesehatan individu institusi, keuangan, bank atau non-bank dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, maka kebijakan makroprudensial lebih berorientasi pada sistem secara keseluruhan, yang meliputi elemen sistem keuangan lainnya seperti pasar keuangan, korporasi, rumah tangga, dan infrastruktur keuangan, karena tujuan akhir kebijakan makroprudensial yaitu meminimalkan terjadinya risiko sistemik. Risiko sistemik sendiri menurut Billion et al. Dan ECB 2010 adalah kombinasi dari berbagai keadaan yang mengancam stabilitas atau kepercayaan publik terhadap sistem keuangan, serta sebagai risiko instabilitas keuangan yang menyebar sehingga dapat melumpuhkan fungsi sistem pada kondisi yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, peran Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi. Sasaran akhir kebijakan moneter BI pada dasarnya lebih diarahkan untuk menjaga inflasi. Pencapaian inflasi rendah merupakan prasyarat atau acuan nominal bagi tercapainya sasaran ekonomi yang lainnya. Strategi yang digunakan dalam pencapaian inflasi yang rendah bagi BI yang pertama yaitu mengkaji efektivitas instrumen moneter dan jalur transmisi kebijakan moneter BI. Yang kedua, menentukan sasaran akhir kebijakan moneter BI. Yang ketiga, mengidentifikasi variabel yang dapat menyebabkan tekanan inflasi. Dan yang keempat, memformulasikan respon kebijakan moneter BI.
Laju inflasi yang diperoleh dari IHK merupakan sasaran akhir dan laju inflasi inti merupakan sasaran operasional. BI menetapkan IHK sebagai sasaran akhir karena dapat mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai indeks biaya hidup konsumen. Dalam jangka menengah dan panjang, laju inflasi diharapkan dapat ditekan sampai sekitar 5%, dan dalam jangka pendek angka ini dapat dipertahankan di bawah single digit. Selanjutnya, presentasi akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas materi tentang operasi pasar terbuka. Kegiatan operasi pasar terbuka ini terdiri dari yang pertama, operasi pasar terbuka dalam rupiah, yang meliputi penerbitan SBI, jual beli surat berharga dalam rupiah, penyediaan fasilitas simpanan BI dalam rupiah, fine tune operation, dan juga penitipan dana dengan prinsip wadiah. Yang kedua, operasi pasar terbuka dalam falas, yakni meliputi jual beli falas terhadap rupiah antara lain dalam bentuk spot, forward, dan swap. Instrumen OPT dapat dikelompokkan berdasarkan waktu pelaksanaan operasi pasar terbuka, yakni reguler dan non-reguler. Perbedaan antara keduanya adalah OPT bersifat reguler ini meliputi yang pertama penerbitan SBI. Penerbitan SBI ini merupakan surat berharga sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dalam rupiah. Yang kedua, FASBI. FASBI merupakan fasilitas penempatan dana milik bank umum dalam rupiah di Bank Indonesia. Yang ketiga, SWBI. SWBI merupakan penempatan dana jangka pendek bank syariah berdasarkan prinsip wadiah. Yang keempat, RRSUN. RRSUN ini merupakan transaksi pembelian SUN oleh bank. Yang kelima, SBI Repo, yang merupakan transaksi penjualan SBI secara bersyarat oleh bank kepada Bank Indonesia. Yang keenam, fine tune operation, yang merupakan instrumen untuk menambah atau mengurangi likuiditas jangka pendek untuk kestabilan suku bunga di PUAB. Sedangkan OPT bersifat non-reguler, yang pertama ada outright jual beli SUN, yang merupakan instrumen kontraksi atau ekspansi moneter yang bersifat permanen dengan underlying berupa SUN. Yang kedua, sterilisasi penjualan atau pembelian falas, yang merupakan transaksi penjualan atau pembelian dolar dengan menggunakan uang rupiah. Tujuan yang diinginkan dari terbentuknya lembaga clearing adalah untuk memajukan atau memperlancar lalu lintas pembayaran giral serta layanan kepada masyarakat yang menjadi nasabah bank. Nah, seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Pasal 16, perhitungan utang piutang diharapkan dapat dilakukan secara mudah, cepat, aman, dan efisien. Clearing sendiri merupakan perhitungan utang piutang antara pada peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan. Warkat dan dokumen clearing. Warkat merupakan sarana yang digunakan dalam lalu lintas pembayaran giral yang diperhitungkan dalam clearing. Warkat yang dapat diperhitungkan dalam clearing harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, warkat dinyatakan dalam mata uang rupiah bernilai nominal penuh dan telah jatuh tempo. Yang kedua, warkat-warkat tersebut dikeluarkan oleh bank peserta clearing. Yang ketiga, warkat tersebut telah dapat ditagih saat dikliringkan. Yang keempat, warkat-warkat tersebut telah jatuh tempo pada waktu diperhitungkan dalam clearing. Yang kelima, warkat telah dibubuhi cap jempol atau stempel clearing. Warkat-warkat yang dipertukarkan dalam aktivitas clearing dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu warkat debit dan juga warkat kredit. Warkat debit yaitu warkat bank peserta lain
yang diterima di loket sendiri atau yang dapat menimbulkan tagihan bank pada peserta lain. Sedangkan warkat kredit yaitu warkat bank peserta sendiri yang diterima di loket dengan maksud untuk dipindah bukukan ke rekening lain di bank peserta lain. Dokumen clearing meliputi yang pertama, cek. Cek merupakan surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah dana yang tercantum dalam cek. Yang kedua, biliet giro. Biliet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Yang ketiga, surat bukti penerimaan transfer atau SBPT, yang merupakan surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank peserta penerima dana transfer melalui clearing lokal. Yang keempat, nota debit. Nota debit ini digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut. Kegiatan dan sistem clearing. Penyelenggaraan clearing lokal terdiri dari 2 tahap, yaitu clearing penyerahan dan clearing pengembalian. Clearing penyerahan adalah bagian dari suatu siklus clearing guna memperhitungkan waktu atau DKE, baik yang kredit ataupun debit yang disampaikan oleh peserta kepada penyelenggara atau peserta lawan transaksinya. Sedangkan clearing pengembalian merupakan bagian dari suatu siklus clearing guna memperhitungkan warkat debit clearing penyerahan yang ditolak berdasarkan alasan yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia. Syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bagi suatu bank untuk dapat ikut serta dalam clearing. Yang pertama, bank-bank yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan dan mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia terlebih dahulu. Yang kedua, bank tersebut telah menjalankan usaha minimal 3 bulan atas izin Menteri. Yang ketiga, barang tersebut telah memenuhi penilaian sebagai bank yang sehat, baik ditinjau di bidang administrasi, pimpinan, maupun keuangan. Yang keempat, bank peserta clearing wajib membuka rekening koran di Bank Indonesia. Yang kelima, bank peserta menentukan anggotanya sebagai wakil tetap pada lembaga clearing dan memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia. Saat ini, penyelenggaraan clearing lokal di Indonesia dilakukan menggunakan 4 macam sistem clearing, yaitu yang pertama adalah sistem manual, yang kedua sistem semi otomasi atau SOKL, yang ketiga sistem otomasi, yang keempat sistem clearing nasional atau SKNBI. Ciri sistem manual, yang pertama perhitungan clearing dan pemilahan atau penyampaian warkat dilakukan oleh semua peserta. Yang kedua, penyusunan secara clearing, penyerahan, dan pengembalian gabungan dilakukan oleh penyelenggara. Yang ketiga, identitas peserta menggunakan nomor urut kelompok. Yang keempat, kesalahan perhitungan lebih sering terjadi. Ciri sistem otomasi, yang pertama, pemilahan, penyesuaian, dan pengecekan dilakukan oleh penyelenggara. Yang kedua, laporan clearing dicetak dengan mesin baca pilah dan komputernya. Yang ketiga, identitas peserta menggunakan sandi bank. Yang keempat, hasil perhitungan clearing lebih cepat dan akurat. Ciri sistem clearing nasional atau SKNBI. Yang pertama, penyelenggara clearing nasional atau PKN, yaitu unit kerja di kantor pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan penyelenggaraan SKNBI secara nasional. Yang kedua, penyelenggara clearing lokal atau PKL, yaitu unit kerja Bank Indonesia dan bank lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah clearing tertentu. Ciri sistem otomasi atau SOKL. Yang pertama, peserta merekam data setiap warkat dalam disket. Yang kedua,
perhitungan workat dibantu dengan komputer. Yang ketiga, kesalahan perhitungan dapat diminimalkan. Yang keempat, peserta telah memiliki PC. Sekian presentasi hasil kerja dari kami. Bila terdapat kesalahan, saya sebagai perwakilan kelompok mohon maaf. Atas perhatian Bapak Isnanda dan teman-teman semua, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.